Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas manga Boruto To Blue Vortex chapter 16. Sebelum kita mulai videonya, mari kita intro dulu. Dalam sampul halaman chapter kali ini menampilkan sosok Eida. Di sana ada sebuah catatan editor yang berbunyi, demi menyelamatkan Gaara, Konoha menuju ke Sunagakure. Sedangkan judul dari Boruto To Blue Vortex chapter 16 kali ini adalah Titik Tunggal Takdir. Chapter 16 diawali dengan kilas balik Boruto saat berlatih bersama Kashin Koji. Saat itu, Kashin Koji datang menjelaskan tentang cara kerja dari Jutsu Ruang dan Waktu. Koji berkata, Jutsu ruang dan waktu seketika memindahkan objek apapun, baik diri sendiri maupun orang lain ke lokasi manapun. Seperti kemampuan terbang yang merupakan salah satu kemampuan dari dasar yang dimiliki Otsutsuki, kau sudah mewujudkan kekuatan ini berkali-kali di masa lalu. Semua itu hanyalah ledakan yang terjadi dalam keadaan terbatas yang tidak bisa direproduksi. Aku hanya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang belum terkendali. Tapi kau setelah sekitar 6 tahun berhasil mengendalikan kekuatan ini dengan menyalurkan cakramu ke alat ninja, dan dengan merasakannya, kau bisa langsung pergi ke lokasi manapun. Itu sudah disublimasikan menjadi ninjutsu yang memungkinkan gerakan bebas dan tidak terkendali. Itulah Hiraishin no Jutsu. Boruto terlihat cukup kaget mendengarnya. Dia berkata, Hiraishin no Jutsu? Lalu Koji menjelaskan dengan berkata, ya, kakekmu Yondaime Namikaze Minato, ahli dalam jutsu yang memiliki nama yang mirip. Kau sendiri yang menamainya. Sebenarnya itu adalah teknik yang berbeda. Kau tidak tahu teknik Hiraishin no Jutsu yang sebenarnya. Saat kau mencari metode pengendalian jutsu ruang dan waktu di dunia ninja dengan caramu yang unik, kau menciptakan hasil yang hampir sama dalam menciptakan varian teknik Hiraishin no Jutsu. Boruto semakin kaget. Dia berkata, menciptakannya? Bukankah itu jenius? Saat ini yang aku rasakan hanyalah tekanan. Koji berkata, media yang paling cocok untuk memberikan cakra adalah alat ninja. Setelah banyak percobaan dan kesalahan, ini akan menjadi solusi optimal yang kau dapatkan. Mendengar itu, Boruto bertanya, apakah pedang katana pun bisa digunakan sebagai media juga? Lalu Koji berkata, terlepas dari itu, kunai atau shuriken dan alat ninja sejenisnya akan berfungsi sebagai media teleportasi jika berada dalam jangkauan terlihat. Teleportasi akan menjadi lebih akurat dan mudah. Boruto berkata, apa maksudnya itu? Dalam jangkauan yang terlihat, jadi, apakah itu pada dasarnya sulit untuk berteleportasi jauh? Koji berkata, misalnya, shuriken yang sudah dijadikan sebagai media dan ayo kita asumsikan lokasinya jauh di utara dan selatan. Lalu, kau merasakan cakra media yang ingin kau tuju dan mencoba berteleportasi ke sana. Dalam kasus ini entah utara atau selatan, aku tidak tahu shuriken mana yang akan kau jadikan tujuan teleportasi. Boruto pun memahaminya. Dia berkata, ya, memang itu mungkin sulit. Koji berkata lagi, jika medianya selalu satu, tidak masalah. Tapi itu artinya, kau tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan sifat praktis dari teknik ini. Maka idenya, dengan menggunakan benda-benda beberapa bentuk objek, dengan berbagai bentuk digunakan sebagai media simbolnya, mewakili figur-figur yang bisa dibayangkan ini, memungkinkan teleportasi ke koordinat yang dituju, bahkan ke jarak yang jauh sekalipun. Lalu Boruto berkata, begitu ya? Singkatnya, benda itu memang diperuntukkan untuk berteleportasi lebih jauh. Jadi, jika kita siapkan benda-benda dengan berbagai bentuk, semuanya akan baik-baik saja. Kashin Koji berkata lagi, benar sekali. Tapi, ketika akan berteleportasi ke jarak yang jauh, dibutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi. Lalu Boruto berkata, jadi semakin jauh, semakin sulit ya? Ini akan membutuhkan pelatihan serius. Setelah itu Koji berkata lagi, lihatlah Boruto, masa depanmu yang akan dibangun dengan teori dan pengetahuan ini selama bertahun-tahun mendatang. Saat ini kau sudah memperolehnya hanya dalam beberapa menit. Tapi bagaimanapun juga, pengetahuan hanyalah pengetahuan. Hingga kau benar-benar menguasai Hiraishin no Jutsu, jangan lupa bahwa latihan luar biasa sangatlah penting. Lalu tiba-tiba Boruto sudah berpindah ke atas pohon dengan Hiraishin no Jutsunya yang baru saja dia pelajari. Dia terlihat sudah terbiasa, dan Kashin Koji pun cukup terkejut melihat perkembangan Boruto dalam waktu singkat. Sambil bergelantungan, Boruto berkata, "Jangan khawatir, ayo lanjutkan."
Kita harus melakukannya, karena ada banyak sekali yang harus kita atasi. Setelah itu, Kashin Koji menceritakan masa depan kepada Boruto. Boruto berkata, apa-apaan itu? Jika masa depan baik dan masa depan buruk bisa dilihat, bukankah sebaiknya memberitahukannya kepada semua orang dan bekerja sama dengan mereka? Tentu saja segala sesuatunya akan bergerak ke arah yang positif kan? Koji menjelaskan dengan berkata, ironisnya, itu memang membuat frustasi. Tapi makin banyak orang tahu, makin mereka paham masa depan akan berubah drastis. Aku sudah mengetahuinya. Oleh karena itu, kini aku tidak bisa lagi bersikap seolah-olah aku tidak mengetahuinya. Akibatnya, masa depan bercabang secara kompleks. Prediksi menjadi sangat sulit. Dalam keadaan seperti itu, keuntungan dari memprediksi masa depan sudah mulai kehilangan maknanya. Dan sekarang, tidak ada gunanya lagi. Dengar ini baik-baik, mengetahui masa depan itu membawa cahaya dan bayangan. Tidak diragukan lagi, itu adalah tindakan penghancuran terhadap masa depan. Semakin banyak masa depan yang diketahui, semakin mereka menyimpang dari jalur, menyimpang jauh dari rel yang disebut takdir. Kehadiran sesaat yang membuat masa depan tidak stabil pasti akan menjadi singularitas. Saat itu Boruto terlihat seperti tidak mengerti maksud dari singularitas. Koji berkata lagi, untuk melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, seringkali lebih baik bagi banyak orang untuk tetap berada dalam kegelapan. Tugas kita sebagai singularitas takdir untuk diam-diam memberikan dukungan di jalan menuju masa depan yang baik. Boruto berkata, maksudmu, aku juga? Koji berkata, sama sepertiku, kau pun sudah memiliki singularitas takdir. Dan juga, cepat atau lambat, kau pasti melihat informasi kami, Eida. Saat itu ternyata Eida sedang mengintip pembicaraan Koji dengan Boruto. Dan Koji tahu Eida sedang memantau mereka. Eida sendiri terlihat bingung dengan singularitas takdir yang Koji maksud. Kembali ke masa kini, Eida terlihat sedang melamun karena mengingat pembicaraan Koji tentang singularitas takdir itu. Di tempat Eida saat itu ada Sarada dan Sumire. Sarada bertanya kepada Eida, apakah Eida mendapatkan sebuah informasi terkait Boruto yang tidak banyak dibicarakan ketika diinterogasi? Ternyata Eida tidak memberitahu mereka hal sebenarnya yang sedang dialami Boruto saat itu. Eida hanya berkata alasan Boruto tidak banyak bicara adalah karena sepertinya dia punya alasan tersendiri untuk melakukan ini. Menurutku, dia sengaja mencoba melindungi kalian, semua dari bahaya yang tidak perlu. Sarada berkata, mungkin itu benar, tapi Boruto selalu memikul beban di dunia ini di punggungnya sendiri. Konoha tetaplah Konoha. Bahkan ketika kita jelas-jelas menghadapi musuh yang sama, mereka tidak pernah berhenti melihatnya secara sepihak sebagai pengkhianat. Kita setidaknya harus bisa memberikan pertolongan kepadanya. Setelah itu, Sarada menanyakan kepada Eida lokasi Boruto saat ini. Tapi tiba-tiba Sumire mengutarakan pendapatnya. Dia berkata, Sarada, aku tidak berpikir Boruto ingin kita mengetahui lokasinya. Kita semua secara umum adalah sekutu Boruto, tapi kita tidak tahu informasi apapun yang berkaitan dengan dia. Ya, itu memang benar. Kita tidak bisa memungkirinya, karena kita tidak tahu, kita tidak merasa nyaman di desa seperti ini. Itulah kenapa hal yang harus kita lakukan sekarang adalah tetap di sini dan tidak mengikuti Boruto. Di sini terjadi perbedaan pendapat antara Sarada dan Sumire. Sarada berkata, tapi kau melihatnya juga kan? Bukankah begitu ketua kelas? Boruto, jika dia tidak mendapatkan bantuan, dia mungkin sudah mati melawan musuh. Yang seperti itu terlalu gegabah baginya untuk melakukannya sendiri. Sumire membalas ucapan Sarada dengan berkata, itu karena kita ada di sana bersamanya. Sesuatu seperti itu benar terjadi kan? Sarada masih terlihat tidak mengerti dengan jalan pikiran Sumire yang mendadak seperti itu. Lalu Sumire berkata lagi, kenapa kau tidak mencoba memikirkan sedikit saja tentang bagaimana perasaan Boruto? Mendengar itu, Sarada semakin tidak mengerti dan bahkan tidak menyangka Sumire bisa mengatakan hal itu. Sumire berkata lagi, apakah menurutmu dia melakukannya dengan sukarela? Ada beberapa hal yang ingin dibicarakan, tapi tidak bisa. Kepahitan seperti itu, pernahkah kamu memikirkannya? Tidak hanya Boruto, perasaanku juga. Kau tahu itu kan? Aku menyukai Boruto, tapi kau adalah orang pertama yang melompat dan mengatakannya itu. Karena aku mengerti perasaanmu dalam situasi itu. Tidak heran kau jadi seperti itu. Tapi bagaimana denganku? Saat itu tepat di hadapanku, apakah kau peduli dengan perasaanku sedikit saja? Melihat pengakuan Sumire itu, Eida pun merasa bingung dengan situasinya. Dia berkata di dalam hatinya, suasananya sangat buruk, terlalu canggung. Aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Tapi situasinya sangat menegangkan. Aku tidak bisa menghentikannya. Setelah itu Sumire meminta maaf. Dia berkata, maafkan aku. Kenapa jadi seperti ini? Dalam situasi saat ini, seharusnya tidak seperti ini. Setelah itu Sumire pergi meninggalkan mereka. Sarada mencoba menghentikannya dengan berteriak, ketua kelas, tunggu. Sumire sempat berhenti lalu berkata, sampai kapan kau akan terus memanggilku ketua kelas?
Setelah itu Sumire benar-benar pergi. Sarada benar-benar bingung dengan situasi yang tiba-tiba seperti itu. Begitupun dengan Aida, tapi situasi canggung itu tertolong karena Shikamaru menghubungi Aida. Shikamaru ingin menanyakan sesuatu kepada Aida, jadi dia ingin berbicara dengan Aida. Setelah itu beralih ke tetua Konoha yang sedang berkomunikasi dengan Daimyo. Daimyo berkata, "Sudah berapa kali kita mencoba menghubunginya. Sekarang kalau dipikir-pikir, dia akan dengan cerdik berhasil melarikan diri lagi. Itu hanya 1 atau 2 ninja pengkhianat. Kenapa kalian belum menghabisinya?" Homura berkata, "Saya dengan rendah hati meminta maaf yang sebesar-besarnya." Daimyo berkata lagi, "Tangkap dia sekarang juga dan akhiri hidupnya. Kalau kau tidak mampu melakukannya, aku akan meminta orang yang tepat untuk mengambil tanggung jawab itu." Homura berkata, "Jangan khawatir Daimyo-sama, kami berniat untuk mengakhirinya dengan cara yang tepat." Setelah itu beralih ke Shikamaru yang mendatangi tempat Aida langsung untuk menemuinya. Shikamaru berkata, "Jika itu tergantung pada aku lebih memilih untuk tidak membicarakan hal ini secara langsung. Roda gigi di otakku menjadi berkarat saat aku melihatmu." Aida berkata, "Tidak akan bagus jika tim sensor mendengar hal ini. Tapi saat roda-roda di otakmu berkarat, itu lucu. Aku suka sekali." Lalu tanpa basa-basi, Shikamaru langsung masuk ke topik utama. Dia berkata, "Jadi apa yang terjadi? Bagaimana keadaan Sunagakure?" Aida menjawab dengan berkata, "Memang cukup disayangkan, tapi itu persis seperti yang kau prediksi. Shinju baru sudah muncul. Nama dia adalah Ryu. Bentuk asalnya adalah anak dari Sunagakure itu." Shikamaru langsung berkata, "Shinki." Aida menjawab, "Ya, dan targetnya adalah Kazekage. Saat ini Kazekage aman disegel, tapi Ryu bisa membuka segel itu bagaimanapun juga. Itu adalah jutsu miliknya." Shikamaru berkata, "Jika kita tidak mengalahkan Ryu, Gaara akan berada dalam bahaya. Ayo atur misi darurat ke Sunagakure." Aida berkata, "Ngomong-ngomong, ini berdasarkan cuplikan yang aku lihat beberapa jam yang lalu. Dengan kata lain, ini tidak terjadi secara real time. Ada satu yang sedikit merepotkan di antara para Shinju itu. Saat aku mencoba melihat sesuatu dengan Senreganku, dia justru melihatku." Shikamaru bertanya, "Apakah itu salah satu kemampuan mereka?" Aida menjawab, "Saat itu aku menjadi pucat. Jika aku terus melihat mereka, aku bertanya-tanya, apa yang akan terjadi kepadaku? Begitulah yang terjadi. Jadi, maafkan aku karena tidak ingin melihatnya secara real time. Aku merasa tidak enak kepadamu." Shikamaru langsung berkata, "Baiklah, kau tidak perlu memaksakan diri. Aku tidak keberatan jika itu adalah catatan masa lalu. Tidak peduli dari mana asalnya, melaporkan informasi yang kau ketahui pada saat kau mengetahuinya adalah hal yang sangat membantu." Setelah itu Aida mulai membahas Boruto. Dia berkata, "Ini tentang Boruto, tapi kau sudah berhenti mencoba membunuhnya kan? Kau menggunakan Mitsuki untuk membiarkan Boruto lolos." Shikamaru berkata, "Aku tidak mengerti apa yang sedang kau bicarakan." Aida berkata lagi, "Berpura-pura tidak tahu? Jangan khawatir. Aku tidak akan mengadukannya ke seluruh Konoha. Akan merepotkan bagiku jika posisi kalian terancam. Itu saja. Dan yang ingin kukatakan adalah setelah itu." Aida mengingat ucapan Boruto sebelumnya saat diinterogasi, di mana Boruto berkata, "Aku tidak ingin membicarakan dengan kalian semua. Aku tidak berbohong sedikit pun." Kemudian Aida melanjutkan ucapannya kepada Shikamaru, "Yang ingin kukatakan lebih dari apapun, aku tidak ingin membuat masalah. Boruto, jangan pedulikan aku. Aku hanya berbicara sendiri pada diriku. Kawaki pun setuju untuk bekerja sama dengan Boruto untuk sementara waktu. Setidaknya, jika kau ingin melakukan sesuatu terhadap para Shinju itu, lebih baik kau tidak menghalangi mereka." Lalu tiba-tiba Shikamaru berkata, "Aida, Boruto memiliki seorang rekan misterius. Apakah kau melihatnya? Terakhir kali dia berbicara denganku melalui seekor katak. Aku ingat pernah melihat katak seperti itu sebelumnya. Itu Kashin Koji kan?" Setelah itu tiba-tiba kata Kashin Koji muncul dari balik rambut Aida. Dia berkata, "Tebakan yang bagus Shikamaru Nara. Seperti yang kau katakan. Aku hanya akan menceritakan intinya saja. Tidak ada pertanyaan. Apa kau mengerti?" Shikamaru masih kebingungan. Dia terkejut dan sama sekali tidak mengerti maksudnya. Lalu Koji berkata lagi, "Sarutobi Konohamaru, Uchiha Sarada dan Mitsuki. Kirim hanya mereka bertiga ke negeri angin. Ryu atau mungkin Matsuri akan muncul di sana. Bisa jadi keduanya. Tapi timmu akan bekerja sama dengan 2 shinobi dari Sunagakure." Shikamaru masih bingung. Dia berkata, "Tunggu dulu. Apa yang kau maksud? Aku ingin alasan jelas. Jelaskan padaku kenapa kami harus melakukan hal seperti itu." Koji berkata, "Aku sudah mengatakannya. Kau tidak bisa bertanya. Jika mereka mengatakan tidak akan melakukannya, maka berikan mereka alasan yang masuk akal. Satu lagi, jangan biarkan Uzumaki Himawari meninggalkan Konoha. Dia menjadi incaran Jura. Jika kau membiarkannya keluar dari desa, dia pasti akan bertemu Jura.
Jika itu terjadi, dia akan mati. Shikamaru semakin bingung mendengarnya. Lalu Koji berkata lagi, untungnya Jura menilai budaya Konoha merupakan sesuatu yang sangat bernilai. Dia enggan bertarung di dalam desa selama tidak terjadi hal buruk. Jadi Konoha aman untuk saat ini. Dan andaikan saja setelah ini Jura akan mengunjungi toko buku, penjaga toko itu harus diberitahu bahwa mereka harus memperlakukannya seolah-olah dia adalah pelanggan nomor 1 mereka. Shikamaru makin keheranan. Dia bertanya apakah Kashin Koji serius. Koji berkata lagi, orang ini tidak bisa diajak bercanda. Dengarkan, yang terpenting adalah jangan menyerangnya. Jika dia serius, peluang kita untuk menang bahkan tidak akan terjadi 1:1.000.000. Jangan pernah campur tangan dengan Jura. Kami akan menghabisi sekutunya dengan pasukan sekecil mungkin. Jika Jura muncul, segera kabur. Itu saja dariku. Semoga berhasil. Setelah itu kata Kashin Koji turun dari Eida dan berniat untuk pergi. Tapi Shikamaru mencoba menghentikannya karena dia masih kebingungan. Koji berkata, tentang bantuanmu dalam pelarian Boruto, meskipun terlambat, aku berterima kasih walaupun tidak ada jaminan. Kau sudah melawan aturan dan melawan orang-orang senegaramu, serta mengikuti kata hatimu sendiri. Demi apa yang kau yakini benar, aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun demi masa depan. Teruslah ikuti kata hatimu. Setelah itu, kata Kashin Koji pun pergi. Shikamaru sudah mulai mengerti situasinya. Dia membakar rokoknya sambil memikirkan ucapan Kashin Koji. Sementara Eida terlihat termenung setelah mendengar ucapan Koji yang menyarankan untuk mengikuti kata hati. Setelah itu, beralih ke Sumire yang sedang menyendiri. Dia terlihat menyesal setelah mengungkapkan isi hatinya secara terang-terangan di hadapan mereka. Beberapa waktu kemudian, Sarada, Mitsuki dan Konohamaru akhirnya diutus Shikamaru pergi ke negara angin. Mereka sedang memantau sesuatu dan saat memantau situasi, Sarada terlihat tidak fokus karena masih memikirkan ucapan Sumire. Sebelumnya, Mitsuki bertanya, ada apa? Tapi Sarada berkata, tidak apa-apa, maafkan aku, semuanya baik-baik saja, aku tidak apa-apa. Konohamaru berkata, jangan melamun, kita akan menjadi bahan tertawaan bagi shinobi Sunagakure. Setelah itu muncul Yodo dan Araya yang memanggil Konohamaru. Yodo berkata, terima kasih sudah datang ke negara angin. Araya berkata, kami mengandalkan bantuan kalian. Konohamaru membalas ucapan mereka dengan berkata, misi ini saling menguntungkan, jadi ayo kita mulai. Kemudian mereka semua mulai memantau sebuah lokasi. Konohamaru berkata, koordinat yang kami dengar seharusnya berada di area dengan bebatuan berbentuk kolom. Mitsuki berkata, Sensei, dari mana Hachidaime mendapatkan informasi itu? Konohamaru berkata, aku tidak yakin. Kedengarannya memang masuk akal, tapi sejujurnya, aku setengah ragu. Saat itu Yodo tiba-tiba menyapa Sarada dengan berkata, yo, sudah lama tidak bertemu. Tapi Sarada tiba-tiba terkejut. Padahal dari tadi, Yodo berada di sampingnya. Di sini Sarada masih terlihat tidak fokus. Dia masih melamun memikirkan ucapan Sumire sebelumnya. Yodo berkata, gayamu sekarang terlihat berbeda. Itu selera cowokmu ya? Sarada berkata, tidak, bukan seperti itu. Yodo kembali berkata, oh, kalau benar juga tidak masalah. Lalu di tengah perbincangan mereka berdua, Konohamaru melihat sesuatu. Dia berkata, mereka ada di sana, para Shinju. Ternyata saat itu benar. Shinju muncul di titik koordinat yang sesuai berdasarkan informasi dari Hachidaime. Di sana ada Matsuri dan Ryu yang sedang berdiri di hadapan katak yang terlentang mati. Konohamaru bertanya-tanya, ada apa dengan katak itu? Lalu dia berkata, si dua dari mereka kini muncul setelah membunuh katak yang kemungkinan milik Kashin Koji. Matsuri berkata, ini sebuah petunjuk yang akan menghubungkan kita pada Boruto. Dan itu mengakhiri Boruto 2 Blue Vortex chapter 16 kali ini. Seperti biasa sebelum berakhir, ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, Konoha dan Suna berhadapan dengan dua Shinju dengan kekuatan tersembunyi yang tidak mengenal batas. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video aku ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.